Halo, selamat datang di channel Brana Purana dalam program Inbox Inspirasi buat kamu. Oke teman-teman, hari ini kita udah ada janji dengan seorang pebisnis entrepreneur dalam bidang pertanian, yaitu oke, nanti saya akan kasih tahu apa bisnisnya. Namun sebelumnya mohon maaf dulu sebelumnya kepada kalian semua karena baru bisa upload video karena mungkin terkait dengan banyak halangan sih sebenarnya, sibuk, ada acara agama dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah karena COVID-19, jadi harus lockdown, tinggal di rumah dalam kurun waktu yang cukup lama. Sing ten benah hidupnya jadi. Oke, tapi nggak apa-apa. Semoga video kali ini bisa dapat menginspirasi kalian. Namun sebelum kita lanjut, bagi yang baru saja menonton video ini, silakan klik tombol subscribe, share, ataupun komen, like kepada buat teman-teman yang baru nonton video ini. Bisa komen di kolom di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe. Ingat, karena subscribe kalian sangat penting untuk membangun channel ini, untuk menginspirasi kalian semua dengan video-video nanti yang saya buat nanti. Oke, tapi sebelumnya, karena ini udah jam, kita udah janjian di lokasi dengan Bapak Kadek. Oke, nanti lebih lanjutnya profilnya. Dan karena udah waktu, yuk kita cus ke sana. Oke teman-teman, selamat datang di channel Brana Purana. Dan hari ini seperti rencana dari awal, jadi kita akan mendatangi seorang pengusaha muda dari pengusaha jamur tiram yang sekarang udah semakin membuming, dan kita ada di tempatnya. Oke, langsung saja kita kenalan dengan beliau yang kebetulan juga ada di samping saya. Ya. Om Swastiastu, Beli Kadek Saputra. Pak Gapar. Sehat. Oke, kita jangan-jangan udah dari 3 minggu yang lalu ya. Oke, perlu teman-teman tahu 3 minggu yang lalu baru sekarang ini dapat waktunya beli. Oke, bisa bincang-bincang di dalam ya? Ya, Oke, yuk silakan. Prosesnya dinamakan apa saja, dan ini bagian dari awalnya. Untuk apa dari awal ini tempat pencampuran pencampuran media. Ya. Medianya itu udah dari serbuk gergaji. Harus ya beli gergaji, nggak bisa di oprak atau gimana? Bisa, yang lain juga bisa, tapi ini kan memanfaatkan dari limbah. Jadi yang di sini kan limbah yang banyak itu serbuk gergaji. Oh ya. Jadi kalau seandainya pakai somi atau jerami juga bisa. Tapi ada kalau seandainya pakai somi atau jerami juga nggak bisa ngambil setiap hari. Jadi ya udah, kita pakai limbah dari serbuk gergaji ini. Tapi limbahnya ini beli apa gimana nih? Kalau ambil sendiri kita nggak beli, artinya ambil sendiri bungkus, terus bawah itu malah karena ini serbuk gergaji itu limbah gitu, jadi dia yang diambil itu juga seneng gitu. Oh ya, oh dari potong kayu kayak gitu ya, kayak buat sanggah atau segala macam. Terus ini diproses apa namanya? Kalau yang udah ini apa namanya? Ini backlog namanya. Backlog. Backlog untuk apa? Pembungkusan. Jadi ini dibungkus dulu, baru di sebelah sana yang warna hitam itu dibungkus. Itu dibungkus juga. Berarti ini harus dirapatkan ya biar? Ya, dirapatkan, dipadatkan. Padahal kalau untuk bercocok untuk penggemuran itu bisa digembur tanahnya, tapi kalau ini dirapatkan. Ya, biar lebih awet. Kalau seandainya gembur dia cepat habis. Biasanya satu kali backlog ini bisa dipakai berapa kali sih? Untuk tumbuhnya itu kira-kira antara 3 sampai 5 kali. 3 sampai 5 kali. Ya,
Jadi tumbuh, panen, taruh sekitar semingguan, baru akan tumbuh lagi. Dan ini campurannya apa aja? Murni dari itu aja. Ya ada dedak, paling banyak sih serbuk gergaji, terus ada dedak atau sebaliknya owot gitu. Ya terus ada kapur pertanian boleh, kalau enggak pakai mil yang di bangunan itu. Oh iya. Nah, itu sama air intinya itu. Kalau yang lain ada yang tambahin pupuk itu enggak begitu. Berarti proses pertama ini belum diisi apa namanya bibitnya dia? Belum diisi bibit. Nanti habis ini kita dikukus, nanti baru diisi bibit setelah dikukus. Oke. Pertama yang pengen saya tanyakan ini untuk menginspirasi juga pemuda-pemuda di luar sana sebagai bisnis pemula gitu ya. Nah, kenapa mau milih jamur beli? Kan masih banyak tuh ada ikan hias, ada apa lagi ya? Ada risto-risto kedai-kedai yang sekarang lebih menjamur, dan kenapa beli harus jamur tiram? Kenapa? Jadi Yang untuk yang latar belakangi kita dulu tuh kan saya baru lulus kuliah, udah apa namanya mengabdi jadi guru. Ya. Setelah itu berpikir ingin punya usaha. Ya. Nah sementara dari gaji atau honor guru itu 300.000 itu mau bikin usaha apa? Iya. Di tahun berapa tuh? 300.000 untuk di tahun berapa tuh? Itu 2012. 2012. Ya. Ini udah kekinian tuh, padahal kan zamannya kan. Ya udah, kalau tapi dari segi apa namanya gaji itu nggak cukup untuk segitu. Ya, ini semoga juga didengar oleh pemerintah, terutama dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, bahwa gaji guru itu masih sangat-sangat relatif rendah ya untuk sebagai dedikasi kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya lanjut lagi Bli. Terus dari sana kita pikir, wah nih kalau usaha apa? Terus saya sama ada teman dari dosen, kalau bilang teman juga saya anggap sebagai bapak angkat juga, dia dosen dari UGM juga. Terus dia bilang, oh Dek, kalau seandainya mau usaha, kamu itu bisa usaha ikan. Dia bilang gitu. Kenapa ikan? Karena di sana di apa namanya di tempat mungkin banyak air sudah ada, tanah sudah ada, jadi tinggal ngelola itu aja. Terus kalau pelihara ikan seperti apa Pak? Oh kamu bikin kolamnya, terus pakai duit kamu plester semua, terus habis itu kamu kasih air, terus kamu beli bibit ikan. Terus cenderung modalnya besar sekali ya. Modalnya besar. Iya. Mikir karena kita baru-baru ini tuh. Wih kayaknya enggak Pak, kita nggak ada duit gitu kan. Terus akhirnya kita duitnya cuma ada 300.000 aja Pak. Dari hasil gajian 2 bulan 150 kita sisihkan gitu, 150 lagi untuk biaya apa namanya bensin gitu lah. Benar. Untuk mengajar kita keluar ya bensinnya. Akhirnya kita beli bibitnya dulu 300.000, udah itu kita kelola terus. Nah bapak itu punya masukan, kalau seandainya beli jamur budidaya jamur gimana Pak? Kalau budidaya jamur kamu tinggal beli bibitnya aja, habis itu kamu siram aja, ya udah gitu aja gitu, jadi gampang gitu. Akhirnya ya udah jamur aja deh. Tapi pada saat itu pendidikan Bli tentang jamur kan masih nol banget ya waktu itu ya. Ya benar. Kan belum tahu apa itu jamur kayak gimana segala macam, seluk beluk tentang jamur itu kan. Ya. Jadi untuk apa namanya kita ilmunya masih sangat kurang sekali. Malah kalau orang dulu itu kita di ngajak ngobrol kayak gini itu nggak bakal dilayani. Iya, karena satu mungkin rahasianya dia bakal kebuka gitu kan. Iya. Yang kedua juga buang-buang waktu gitu. Padahal tutorialnya juga sudah ada di YouTube sudah kan. Ada. Tapi ada. Ya prinsip orang gini, kalaupun kita lihat di YouTube juga, kalau nggak lihat langsung itu juga nggak pede untuk mencoba. Benar. Nah akhirnya kita apa namanya di YouTube kita baca buku Pak dosen dari Jogja itu Pak Suprapto itu juga ngirimin, nih kamu baca dulu bukunya, dikasih buku banyak gitu. Oke, berarti sebelum sempat ke oke deh buat jamur tiram, tapi sebelum memutuskan untuk hal itu berarti ada beberapa memang option dong, mau apa yang harus dilanjutkan untuk di bisnis pemula. Jadi ada optionnya ya yang tadi itu bikin kolam ikan. Habis itu jamur. Itu aja 2
Biar Sementara gaji dari seorang guru masih masih 300 300 ribuan. ribuan. Padahal udah zamannya milenial ya 2012 itu ya Bli ya. Terus kemudian perjalanan Bli menuju ke sini. Ini untuk penyemangat juga para pemuda yang di luar sana yang sudah menonton video ini. Jadi dia punya prinsip, oh udah yuk guys, udah udah stop main-mainnya. Jadi kita harus punya sesuatu yang pegangan, yang memang passionmu apa, kamu jalan itu. Nah sampai ke sini Bli kayak gimana? Dari perjalanan untuk mempatenkan, oke deh bibit jamur. Nah itu perjalanannya kayak gimana? Setelah itu kita coba ya udah sepakati jamur gitu. Akhirnya di sini kita ternyata di Bali juga sudah ada. Oh gitu. sudah ada ya? Sudah ada. Terus kita calling gitu. Ternyata mereka itu kayak protektif gitu loh, nggak mau terbuka juga. Oh, intinya Bli nggak dapat edukasi dari itu? Nggak dapat, karena ada juga kita udah janjian itu malah pas di hari H udah berangkat di tengah jalan di telepon katanya dia nggak ada di rumah, padahal udah janjian. Gitu. Banyak yang seperti itu. Terus pas kerja kita kunjungin langsung berhenti kerja seperti itu. Ya. Jadi ya kalau saya digituin ya tambah seru kayaknya nih. Jadi kita tantangannya ya. Jadi kita ke tempat kerjanya itu nggak usah bilang-bilang. Jadi iya. kalau sekarang pagi mungkin besok siangan terus sore, jadi kita tahu prosesnya semua gitu. Walaupun secara keilmuan kita dari buku sudah, dari YouTube sudah gitu. Tapi sementara itu juga Bli sambil juga masih di guru. Masih guru masih. Sampai saat ini juga masih di guru kan Bli kan? Masih. Oke. Kemudian pihak keluarga, bapak ibu ada yang gini nggak? Ngapain buang-buang waktu, mending ikut ke ladang atau apa? Pernah nggak ada bentrokan seperti itu ketika mengawali proses bisnis ini? Kalau seandainya dari orang tua sih dari awal memang kan sarjana gitu, ngapain ngambil kerjaan kayak gini, apalagi bertani. Malah orang tua itu nggak pingin anaknya jadi petani seperti itu. Nah setelah itu ya udah ngabdi juga nggak apa-apa, tunggu aja gitu. Nah tapi dulunya malah nggak bantu itu, nggak mau bantu. Gitu. Ya udah ini jalan kamu, ya udah gitu. Tambah digituin saya mikir wah ini harus benar-benar ngasilin. Harus ada bukti bahwa ini bisa besar gitu. Tapi setelah jalan ada ibu saya yang maulah bantu gitu. Akhirnya bantu. Kalau ibu lumayan dukungannya besar gitulah. Terus sama kakak saya juga akhirnya bantu karena kebetulan udah berhenti kerja di hotel. Jadilah jadi dari modalnya itu kita memang harus taat. Jadi ini uang jamur bukan uang saya. Tapi pada saat itu masih lajang ya Bli ya? Udah berkeluarga. Udah berkeluarga ya? Berarti pada merintis dari nol juga udah berkeluarga? Iya. Oh, jadi istri juga support? Dari istri yang marah-marah gitu loh, dalam artian ini kamu enak sekali kayaknya hidupnya udah punya udah punya istri tapi santai-santai gitu. Santai dalam artian ya pulang ngajar atau honor dari sekolah ya udah main olahraga poli apa pokoknya sorenya tuh dihabisin kayak gitu aja gitu. Nah bersyukur juga istri marah gitu loh. Saat itu kita juga dalam artian kesel juga gitu. Ngapain aku laki begini gitu ya akhirnya mikir wah kalau seandainya memang itu ya harus ada usaha gitu. Oh jadi itu yang memicu Bli ya untuk rasa kesel itu yang bikin harus ada. Benar juga karena kita udah berpendidikan digituin itu nggak boleh berpikir negatif gitu. Benar. Kita harus positif ini harus kita buat sesuatu. Benar. Sampai saat ini juga istri juga dukung.